Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKS 18-2. Pada hari ini, hari Senin tanggal 16 November 2020, untuk kelas SKS 18-2 masuk pada pertemuan yang ke-10. Pada minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan UTS-nya, dan di sini untuk UTS kali ini sudah dinilai juga. Pada minggu sebelumnya kita bisa lihat untuk yang kelas SKS 18-2. Oke, kita lihat dulu untuk sementara perolehan nilai dari kelas SKS 18-2 ya. Di sini sudah ada nilai masing-masing untuk Mas Edi Widianto, kemudian Mas Nusril Nusi, kemudian Mas Aditya. Nah, untuk yang lainnya ini belum. Silahkan bagi yang belum untuk segera bisa menyelesaikan tugas-tugas, baik tugas harian ataupun tugas yang sudah ditentukan batas waktu pengumpulannya maupun UTS ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja pada tema untuk malam hari ini, yaitu tentang program Edidata. Nah, di sini bahan-bahan apa saja yang kiranya perlu untuk dipersiapkan? Kurang lebih ada file con.open.asp, kemudian file con.close.asp, file edit1.asp, file edit2.asp, file ubt.tdbteman.asp, file adovbs.inc. Nah, file-file ini nanti harus kita buat dulu, kita persiapkan dulu ya. Ada yang dibuat, ada juga yang hanya perlu di copy saja ya, karena memang sudah ada, jadi Anda tidak perlu mengetik terlalu banyak. Nah, kita akan melihat dulu fungsi untuk masing-masing file yang akan dipersiapkan kali ini. Mungkin Anda agak bertanya juga ya, kenapa filenya banyak sekali Bu, tidak sama kayak yang kemarin, cuman maksimal 3 file lah seperti itu. Nah, di sini yang perlu saya informasikan adalah untuk file con.open dan con.close ini biasanya sudah kita jadikan satu di sebuah file seperti program-program sebelumnya. Tetapi pada pertemuan kali ini, pada materi membuat program edit dengan DSN-less kali ini, untuk file con.open dan con.close itu dipisah. Ya, dipisah, di mana untuk file con.open sendiri berguna untuk membuka koneksi. Ya, untuk membuka koneksi dengan database. Sedangkan file con.close itu berfungsi untuk menutup koneksi dengan database. Nah, ini kebetulan kita pisah, disiapkan sendiri-sendiri. Otomatis nanti isi skripnya juga tidak banyak. Kalau yang kemarin kan kita gabungkan. Jadi satu dengan program pas ditambah data misalkan atau input data. Itu panjang ya programnya. Tapi kalau yang di sini nanti kita pecah-pecah supaya Anda juga tahu fungsi dan kegunaan dari masing-masing file tersebut. Jadi sekali lagi untuk con.open dan con.close ini digunakan untuk membuka dan menutup koneksi dengan database. Jadi ketika proses koneksi itu kan perlu dibuka, ya, dikoneksikan. Kemudian kalau sudah selesai, perlu juga untuk ditutup. Ya, ditutup, dan format yang ada di dalam form sebuah script pun bisa di reset atau dinolkan. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami dari fungsi kedua file ini. Kemudian yang ketiga yaitu file edit1. Untuk file edit1 ini nanti fungsinya untuk membuat tampilan. Ya, tampilan
seperti tampil data yang kemarin-kemarin pernah Anda buat sebelumnya. Cuman di sini untuk masing-masing record yang paling depan khususnya untuk nama, ya misalkan itu kok membuat data barang, ya misalkan saja ada buku, ada pulpen, ada pensil, ya itu nanti akan diberikan underline atau garis bawah untuk masing-masing record, terutama untuk field nama. Itu semua namanya nanti akan ada underline-nya. Nah, fungsi dari garis bawah atau underline itu adalah ketika diklik lagi, maka nanti akan masuk ke menu form. Nah, form apa? Form edit, karena di sini kita kan membuat edit ya. Jadi di sini nanti untuk formnya sendiri itu akan ditampilkan dari file edit 2. Ini membuatkan bagan atau media formnya yang nanti akan diisi data yang sekiranya akan diedit. Nah, nanti di bagian data itu bisa kita pilih bagian mana yang akan diedit. Kalau sudah selesai, maka klik tombol save atau simpan atau submit misalkan ya. Nah, untuk tombol simpan sendiri nanti akan terkoneksi dengan file updtdb teman. Karena di dalam file ini berisi khusus perintah ASP untuk melakukan proses edit. Ya, jadi ini fungsi dari edit 1, edit 2, dan updtdb. Edit 1 intinya membuat sebuah tampilan tabel. Nah, dalam masing-masing record tersebut, bagian nama yang paling depan itu semua data ada underline-nya. Kalau diklik, maka akan langsung masuk ke edit 2 yang berisi sebuah form. Ya, jadi nanti data yang diklik tadi akan masuk ke form itu, tinggal kita pilih bagian mana yang akan diedit atau diubah. Kalau sudah, tekan tombol save atau submit, maka nanti akan tersambung dengan file updtdb. Ya, ini yang akan memasukkan proses koneksi dari form tadi masuk ke dalam database seperti itu. Nah, ini tentunya dibuat oleh skrip khusus ASP. Nah, berikutnya file adovbs.inc. File ini biasanya dipergunakan untuk jika kita mulai berhubungan dengan database. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah program web yang berbasis ASP seperti ini, ketika kita mulai menggunakan database apapun ya yang bisa diterima oleh program ASP ini, maka untuk file adovbs ini diperlukan. Jadi kalau tidak pakai database ini tidak perlu. Seperti itu ya, sifatnya mengikuti kebutuhan daripada apa yang akan kita buat. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba melihat fungsi file dari yang pertama yaitu ConOpen. ConOpen ini intinya adalah menunjukkan lokasi penyimpanan database yang utama. Ya, di sini posisinya. Kemudian di dalam ConOpen sendiri itu filenya atau skripnya isinya ada dim objcon.rs. Berarti mencoba mendeklarasikan variabel memori begitu ya. Nah, namanya adalah objcon dan rs. Di mana objcon ini nanti merupakan variabel yang terkait dengan proses koneksi. Sedangkan rs itu singkatan dari record set, itu nanti terkait dengan proses penyimpanan secara langsung ke dalam database-nya. Nah, langkah kedua adalah menentukan lokasi penyimpanan. Jika letaknya memang di dalam subfolder, maka penulisannya menjadi seperti ini. Ya, intinya kalau database-nya itu letaknya di satu, tidak masalah, localhost langsung saja sebut namanya ya. Tapi kalau masuk lagi ke sebuah subfolder, maka Anda wajib untuk menyebutkan nama subfoldernya. Kemudian server.createObject ADODB connection. Objcon connection string provider Microsoft.jet oleh db40. Data source sama dengan dan file path. Ini langsung mengacu kepada variabel tempat tersimpannya database. Kemudian jangan lupa objek connectionnya dibuka dengan perintah objcon open.
Berikutnya conclose, fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk menutup objek koneksi yang telah dibuat sebelumnya. Selesai ditutup, objek dibuat nol lagi. Nah, perintahnya sendiri cukup simpel, hanya 2 baris, yaitu objcon.close dan set objcon sama dengan nothing. Jadi kalau sudah melakukan proses, sudah selesai semua, database-nya dikoneksikan dan mau tampil, langkah berikutnya melakukan penutupan ya untuk objek koneksinya. Kemudian jangan lupa disetting 0 lagi. Ya, dibuat selesai, ditutup objek dibuat 0 lagi. Ini untuk conclose-nya. Nah, kita sudah membahas fungsi dua buah file yaitu conopen dan conclose. Langkah selanjutnya adalah program yang ketiga yaitu edit 1. Anda perhatikan bagian atas ini ada include file, ya, conopen dan conclose-nya. Kalau conopen diletakkan di atas karena untuk buka, kalau conclose diletakkan di bawah karena untuk menutup. Ya. Nah, di sini untuk yang membuka dulu, Anda perhatikan ini berarti letaknya conopen dan conclose itu di dalam subfolder yang namanya include. Bagaimana Bu kalau misalkan kita tidak membuat folder include? Boleh. Berarti langsung saja sebutkan namanya di sini. Ya, jadi sekali lagi diperhatikan ini contohnya itu kan include ya. Jadi ada subfolder include dulu dibuat. Baru nanti Anda letakkan conopen, conclose, Adobe VBS dan lain-lain itu ke dalam subfolder include. Berikutnya daftar alamat, ini nanti muncul di bagian atas di judulnya ya. Kemudian ini ada daftar alamat, ini pembuatan judul untuk tampilan editnya. Kemudian lanjutannya include Adobe BSTINC berfungsi untuk menghubungkan dengan database. Lalu masuk perintah query-nya yaitu select bintang from daftar. Daftar itu adalah nama tabel. Jadi perintah query sendiri juga tidak boleh salah dalam menuliskannya supaya tidak terjadi kebingungan juga buat yang membaca maksudnya apa ya. Kemudian yang kedua itu selalu perhatikan nama tabel yang di sini apakah sinkron dengan nama tabel yang ada di dalam database. Nah, kalau sudah kemudian dieksekusi STRSQL-nya, tabel bordernya diberi ketebalan 1, ini mulai menyiapkan tabelnya untuk medianya. Masing-masing ada nama, alamat, telepon, email, dan hobi nih kayaknya tadi ya. Nah, kalau sudah nanti akan muncul pertanyaan, while not rs.eof, apakah data habis? Jika habis maka tidak akan menampilkan data lagi. Tapi kalau tidak habis maka akan terus menunggu data yang berikutnya. Nah, kemudian berikutnya lagi ini mulai proses penyimpanan dari data yang diedit tadi ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam form, mulai diedit mana bagian yang diinginkan untuk diubah. Kemudian untuk pemanggilannya setiap data yang ada dalam atau record yang ada dalam yang dipanggil tadi itu akan diisikan sesuai indeks ya, pakainya RS ya, makanya ada RS0, RS1, 2, 3 dan seterusnya. RS0 tentunya mewakili nama, RS1 alamat dan lain-lain. Kemudian di sini kalau sudah ada perintah rs.movNext bergerak ke record selanjutnya supaya data bisa ditampilkan semua sampai selesai. Nah, ini salamnya seperti ini ya. Jadi if rs.eof then exit do. Jika data habis maka keluar program. Jika tidak maka akan diulang terus ya selama kondisi bernilai benar. Jangan lupa ini ada include file lagi, memasukkan perintah atau file conclose-nya. Nah, berikutnya edit 2. Edit 2 ini memasukkan perintah query, select bintang from daftar where nama, request ID, set rs objcon dan execute strSQL. Jadi sebutkan nama tabel dan tip kuncinya untuk bisa ditampilkan ke form edit ya.
Nah, berikutnya ini adalah formatnya, edit data teman. Kemudian ini adalah form actionnya, UPD TDB teman. Metodenya adalah post. Ya, ini form edit teman. Oke, lanjutannya seperti ini. Jadi ini nanti untuk bentuk formnya itu ada nama, alamat, telepon, email, hobi, dan lain-lain. Oke, di sini input type-nya research, ini CMD research. Yang kedua, input type submit, nama CMD submit, value save. Nanti tombol itu tulisannya save sama clear, gitu ya. Untuk save nanti langsung disimpan ke dalam database melalui proses koneksi dulu. Kemudian untuk yang satunya lagi, di sini untuk CMD reset value clear itu untuk membersihkan layar dari form supaya bersih sehingga bisa diisi lagi yang lain. Nah, berikutnya adalah file updtdb teman. Dimana seperti biasa tetap kita masukkan con open dulu untuk melakukan proses koneksi. Kemudian str id request file id, str nama-nama, str alamat-alamat, telepon request, email sama juga, hobi sama ya. Jadi ini mulai memasukkan datanya dibuat sama ya. Kemudian berikutnya ada perintah update daftar. Daftar itu nama tabel tadi. Perintah untuk mengubah memang menggunakan update. Nama diikuti str nama, alamat str alamat, telepon str telepon, email hobi. Kalau sudah dieksekusi, ya, kemudian jika berhasil, maka nanti akan muncul tulisan proses edit sukses. Ya, dan silahkan klik tombol untuk kembali ke tempat ini ya, ke menu yang tadi, ke menu yang utama. Nah, kira-kira itu untuk penjelasan program edit pada malam hari ini. Jangan lupa nanti dikerjakan dulu untuk latihan editnya ya, dikerjakan dulu. Kemudian kalau sudah selesai, sudah berhasil, silahkan nanti bisa mengerjakan tugasnya. Oke, ini kelas SKS 18.2. Saya berikan tugas dulu. Tugas edit, buat program edit, masukkan link menu edit ya, masukkan link menu edit buat program edit. Perhatikan petunjuk mengerjakan tugas. Ini tenggat waktunya berarti tetap ada batas waktu ya. Di sini kalau hari Senin berarti saya batasi sampai 21 ya. 21 November. Ya. Oke, ini tanggal 21 sudah, kalau sudah saya tugaskan. Oke, jadi nanti bisa dibuat, jangan lupa kalau di capture itu juga ikut sertakan capture untuk database-nya ya. Untuk database-nya sehingga nanti bisa kelihatan tabelnya itu namanya apa, database-nya namanya apa, seperti itu. Jadi usahakan ketika melakukan capture kemudian membuat dalam format PDF untuk dikirimkan itu betul-betul harus teliti, harus jeli ya, dan baca selalu petunjuk untuk mengerjakan tugas.
Nanti untuk programnya silahkan dicoba dulu di rumah. Kalau ada kendala silahkan japri ya, atau tanyakan di WA Group. Kemudian kalau sudah selesai, silahkan Anda buat sesuai tema Anda masing-masing kemarin, linkkan ke menu utamanya masing-masing. Gitu ya. Jadi ditunggu ini untuk program tugas editnya supaya bisa dikerjakan dengan baik. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk materi pada malam hari ini ya. Mohon maaf jika mungkin selama dalam pemberian materi itu ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.